Penjelasan pimpinan TNI dan Polri bagi saya sangat-sangat normatif. Ini ada masalah sebetulnya. Adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal kalau ini terjadi kesalahpahaman semata. Mereka di tempat tugas yang sangat krusial. Ini belum usai kedukaan kita melihat seorang dan Ramil, prajurit TNI kita, dianiaya oleh kelompok sipil bersenjata. Bukan hanya dianiaya, setelah dibunuh pun dianiaya. Jadi memang biadab sekali. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada bentrokan antara Brimob dan TNI. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya bukan pengamat militer. Cuma saya sedih dan marah sebetulnya. Karena tanggal 14 April 2024 yang lalu, hari Minggu tepatnya, ada bentrokan yang berulang dan berulang lagi antara Brimob dan TNI. Di Sorong, Papua Barat. Videonya beredar di mana-mana. Berantem di antara mereka. Gitu. Kebetulan TNI-nya dari Marinir atau dari TNI AL dan dari Brimob, jadi satuan khusus yang ditugaskan ke Papua. Yang membuat saya sedih ada beberapa hal. Yang pertama, kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi di Papua. Sering sekali terjadi bentrok antar TNI dan Polri. Kemudian berikutnya adalah mengapa selalu diberikan penjelasan bahwa ini dianggap kesalahpahaman semata oleh pimpinan dari TNI maupun Polri. Selesai minta maaf, hanya begitu dan berulang lagi. Bayangkan, mereka ditugaskan di Papua itu untuk tugas yang sangat-sangat krusial, mempertahankan kedaulatan NKRI dari rongrongan organisasi Papua Merdeka, OPM. Dulu disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kemudian TNI baru-baru ini mengatakan mereka OPM, organisasi Papua Merdeka. Jujur kalau saya sebagai rakyat tidak setuju mereka disebut KKB maupun OPM. Mereka lebih tepatnya adalah KSB, kelompok separatis bersenjata. Mereka adalah orang Indonesia yang berniat untuk memisahkan diri. Dan itu bagi saya wajib diperangi oleh TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI. Nah, kembali ke bentrokan tadi. Penjelasan pimpinan TNI dan Polri bagi saya sangat-sangat normatif. Ini ada masalah sebetulnya. Adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal kalau ini terjadi kesalahpahaman semata. Mereka di tempat tugas yang sangat krusial. Apalagi beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 11 April 2024, ada penembakan salah satu komandan Koramil di Papua oleh kelompok separatis bersenjata ini. Dan Ramil ini bukan hanya ditembak, tapi juga dianiaya, diparang kepalanya, tangannya, dan itu videonya beredar di mana-mana. Sungguh biadab yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata di Papua ini. Ini belum usai kedukaan kita melihat seorang dan Ramil, prajurit TNI kita, dianiaya oleh kelompok sipil bersenjata. Bukan hanya dianiaya, setelah dibunuh pun dianiaya. Jadi memang biadab sekali. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada bentrokan antara Brimob dan TNI, khususnya di Marinir, TNI AL. Harusnya ada penjelasan yang lebih komprehensif tentang pembinaan personil di masing-masing matra termasuk Polri. Jadi saya tidak tahu apakah mereka
adik-adik kita, anak-anak kita yang kita tugaskan di Papua ini mendapatkan pembekalan psikologi bahwa mereka ini sedang bertugas menjaga kedaulatan NKRI. Esprit de corps atau jiwa korsa terhadap institusi, baik TNI maupun Polri penting. Tapi state corps artinya kebanggaan terhadap NKRI itu nomor satu. Kebanggaan terhadap bangsa itu nomor satu. Harus di atas jiwa korsa terhadap institusi. Jadi ini mungkin bagi saya adalah esprit de corps yang kebablasan sehingga mengalahkan jiwa korsa kepada NKRI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Jujur saya menyayangkan. Jadi kalau saya membaca statement dari salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan T.B. Hasanuddin, bahwa beliau mengecam keras, jujur saya sangat setuju. Saya sebagai rakyat Indonesia mengecam keras. Yang pertama adalah pembunuhan dan ramil secara biadab oleh kelompok separatis bersenjata. Kemudian yang kedua, saya mengecam keras kekerasan yang terjadi di antara TNI maupun Polri di Sorong, Papua Barat. Pak T.B. Hasanuddin juga mengatakan perlu ada evaluasi yang sangat serius terhadap kinerja Panglima TNI dan Kapolri. Karena pengerahan pasukan di daerah itu adalah wewenang dari Panglima TNI. Kepala Staf Matra baik laut, udara, dan darat itu hanya menyediakan personil, kemudian pengerahan pasukan di lapangan itu adalah kewenangan dari Panglima TNI. Ini harus ada evaluasi serius baik dari pemerintah maupun dari DPR, terutama Komisi 1 DPR RI. Karena kejadian ini bukan yang pertama terjadi, berulang kali dan berulang kali. Kalau ini terjadi di daerah lain, bukan di daerah yang sangat sensitif seperti Papua, ya masih kita terima, tapi meskipun kita juga mengecam, tapi manakala ini terjadi di Papua, pada saat mereka ditugaskan untuk mengamankan kedaulatan bangsa dan negara, kedaulatan NKRI, saya sebagai rakyat geleng-geleng kepala. Kok bisa terjadi? Mereka harusnya mempunyai jiwa yang sama, semangat yang sama untuk bersama-sama, bersatu padu, bersinergi untuk mengejar kelompok sipil bersenjata ini. Kelompok separatis bersenjata ini harus ditumpas. Karena ini menjadi PR besar buat kita, karena sampai detik ini penyanderaan pilot Susi Air itu sudah berlangsung sekian tahun, tapi belum kelar juga. Bagi saya ini dalam tanda kutip adalah kegagalan dari TNI Polri dalam membebaskan sandera yang kebetulan adalah pilot Susi Air. Kemudian beberapa hari yang lalu, tiba-tiba ada orang asing, bule, 2 orang datang melintasi perbatasan. Saya bingung nih, kemana intelijen kita? Mengapa orang asing bisa menyusup dibawa oleh kelompok separatis bersenjata dalam markas mereka? Ini bagi saya juga mengagetkan ini. Ada apa dengan TNI Polri di sana? Jadi ini perlu perenungan dan evaluasi yang sangat serius bagi kita semuanya. Siapa yang menjadi leader sebagai leader of command dalam penumpasan kelompok separatis bersenjata di Papua? Apakah Polri atau TNI? Ini perlu. Kalau kita pakai dikotomi KKB, kelompok kriminal bersenjata, memang Polri di depan ini karena kriminal, unsur pidana, kemudian TNI sebagai penyokong atau di BKU-kan atau diperbantukan kepada Polri. Tapi manakala sekarang TNI sudah merubah namanya menjadi OPM, kembali seperti dulu, jadi seharusnya TNI yang di depan. Kegamangan, ketidakjelasan ini perlu diperjelas agar permasalahan Papua ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai ada kesan negatif bahwa operasi di Papua itu memang sengaja dipelihara sebagai operasi yang berkepanjangan agar terus menghasilkan uang. Ini kan justru menyakitkan buat kita. Gitu.
Ini kan isu-isu liar yang berkembang di masyarakat, seolah-olah ini konflik ini dipelihara untuk menguntungkan beberapa kelompok tertentu. Jadi jujur saya menolak karena ini mencederai institusi kebanggaan kita TNI maupun Polri. Jadi sekali lagi saya mengecam keras bentrokan yang berulang kali terjadi antara TNI dan Polri ini. Harus ada penuntasan yang lebih serius, bukan hanya normatif, hanya dianggap kesalahpahaman semata, kemudian dianggap selesai damai begitu saja, tapi menurut saya harus ada tambahan bekal kepada prajurit-prajurit TNI maupun Polri yang diterjunkan di daerah operasi seperti Papua, bahwa jiwa korsa mereka hanya semata-mata untuk membela NKRI. Bukan sekedar jiwa korsa per institusi semata. Itu yang menurut saya perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, saya bukan pengamat militer, tapi saya rakyat yang membayar pajak. Artinya, saya berhak untuk bersuara dan saya berhak untuk prihatin terjadinya bentrokan antara TNI dan Polri. Karena apa? Operasi mereka, pengiriman mereka, semua pembiayaan mereka berasal dari APBN, uang yang disumbangkan sebagian dari pajak rakyat. Harus dipertimbangkan, harus dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai resources kita habis terbuang untuk hal-hal yang tidak penting, dan bentrokan antara TNI dan Polri di daerah operasi seperti Papua ini akan sangat menguntungkan kelompok-kelompok OPM atau kelompok separatis bersenjata. Mereka akan bertepuk sorak karena di antara kita sendiri saling berhadapan, saling berantem, saling berkelahi. Ini sangat memprihatinkan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih. Ini sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Anda pada kesempatan ini. Saya tetap menyampaikan keprihatinan saya kepada para korban, baik dari TNI maupun Polri, dan saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya dan Ramil di Papua yang ditewas dianiaya oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan mudah-mudahan bentrok antara TNI dan Polri di Papua khususnya ini tidak terjadi lagi dengan alasan apapun. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bersatu. Saya Rudi Eskam.